Gimana kalau misalnya mereka ditolak ke laut, lalu mereka tenggelam di laut? Lalu bagaimana dengan nyawa pengungsi Rohingya-nya? Non-refoulement, yaitu seseorang tidak boleh diusir ke tempat di mana dia akan mengalami bahaya. Jadi itu dasar dari perlindungan pengungsi. Jadi pada umumnya masing-masing warga Rohingya tersebut itu menyetor uang sebanyak 100.000 sampai dengan 120.000 taka atau 14 juta sampai 16 atau 17 juta rupiah. Sampai tadi DP kurang 4 juta. 4 juta. Ada yang perjalanan? Ada. Kita boleh itu contoh juga lah. Kita sebelum awal-awal naik kapal kita sudah sakit, kita masuk kita ada mau mampu. Kita sampai total lagi sampai naik kita total lagi ada berapa orang naik kapal, beberapa kapal mati berapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar para sahabatku semua? Apakah masih semangat hingga saat ini untuk menyuarakan tolak Rohingya? Dan apakah kalian sudah mendapatkan kabar terbaru tentang Rohingya? Tentunya belum. Karena apa? Di media sosial sekarang sudah sangat sepi sekali yang membahas tentang Rohingya. Jarang sekali ada video-video tentang Rohingya. Ya kalau seandainya sepi tapi tidak ada lagi yang masuk, ya itu alhamdulillah, berarti kan aman. Yang ditakutkan ketika sudah sepi seperti sekarang, nanti tiba-tiba kita dengar kabar kok ada Rohingya lagi yang terdampar, masuk lagi Rohingya ke Indonesia, ke Aceh, ke Sumatera. Itu yang membahayakan ketika nanti sudah tidak ada lagi kabar tentang Rohingya. Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh, saya ingatkan untuk dicek lagi tombol subscribe-nya. Yang belum subscribe silahkan di subscribe, karena subscribe dari kalian itu adalah sebagai penyemangat saya untuk terus menyuarakan tolak Rohingya. Nah, di video kali ini kita akan menampilkan beberapa video yang akan kita reaction, yaitu masih tentang seputar Rohingya. Nah, ini ada di video pertama, yaitu salah satu anggota UNHCR yang buka suara, yang melarang Indonesia untuk mengembalikan Rohingya ke tempat yang berbahaya. Contohnya nih, kita kembalikan, kita dorong ke laut, ataupun kita kembalikan ke Myanmar. Itu tidak boleh, kata anggota UNHCR. Nah, seperti apa videonya? Mari kita simak lebih dulu. Gimana kalau misalnya mereka ditolak ke laut, lalu mereka tenggelam di laut? Lalu bagaimana dengan nyawa pengungsi Rohingya-nya? Non-refoulement, yaitu seseorang tidak boleh diusir ke tempat di mana dia akan mengalami bahaya. Jadi itu dasar dari perlindungan pengungsi dan dasar kenapa negara manapun, terlepas dari sudah meratifikasi konvensi atau tidak, seharusnya tidak mengembalikan pencari suaka ke tempat asalnya sebelum mereka diverifikasi oleh UNHCR. Jadi UNHCR ini terlalu memaksakan Indonesia menandatangani atau tidak, meratifikasi atau tidak konvensi 1951, itu sama saja harus dan wajib menampung. Itu kata UNHCR. Jadi terlalu memaksakan. Oke, kita lanjut ke video berikutnya. Pada umumnya masing-masing warga Rohingya tersebut itu menyetor uang sebanyak 100.000 sampai dengan 120.000 taka atau 14 juta sampai 16 atau 17 juta rupiah, demikian per orang. Ya. Pak, apa yang keuntungan yang didapatkan tersangka, Pak? Ya, itu istri dan anaknya termasuk dirinya itu gratis kemarin. Berapa orang, Mas? 4 orang. Ada 4 orang, ada 2 anak dan 1 orang istri dan sama tersangka. Kemudian rekan-rekan biar tahu juga bahwa kapal itu nggak gratis. Kapal itu dibeli sebesar 2 juta taka atau sebesar 280 juta rupiah. Uangnya didapat dari mana? Ya dari ini, dari warga yang dikumpulkan untuk menghimpun dan berangkat ke Indonesia. Nah, jadi menurut keterangan kapal yang mereka tumpangi itu berarti mereka beli dengan harga berapa? 280 juta per unit kapal. Duitnya diambil dari mereka, para penumpang Rohingya ini dikumpulkan, ada berapa ratus orang, dan per kepala itu dikenakan sekitar 14 sampai 17 juta. Nah, misalkan
dalam satu kapal itu ada 150 orang. Itu sudah berapa duit kalau misalkan kita bikin rata-rata saja 15 juta. 15 juta kali 150 orang itu udah berapa? Untuk beli kapalnya 280 juta. Itu masih banyak keuntungan yang mereka dapatkan. Miliaran keuntungan mereka para pelaku-pelaku TPPO ini. Pantas saja kalau misalkan Rohingya ini terus masuk ke Indonesia dan UNHCR memang terlalu memaksakan Indonesia harus menerima. Karena apa? Mereka mendapat keuntungan yang sangat besar dari kedatangan para Rohingya ini. Jadi yang bermain di belakang itu ya calo-calo, dan di belakangnya yang mungkin yang melindungi mereka ini para pelaku-pelaku TPPO-nya ini ya bukan Rohingya, UNHCR. Karena UNHCR bermain di belakang untuk mendapatkan keuntungan. Mustahil jika UNHCR itu tidak terlibat dalam kasus TPPO. Kalau memang UNHCR tidak terlibat dalam kasus ini, UNHCR harusnya bisa menjaga mereka yang ada di kamp penampungan di Bangladesh. Tidak mungkin mereka bisa sampai lolos keluar dari Bangladesh secara ilegal, masuk juga ke Indonesia secara ilegal. Apa gunanya, apa fungsinya UNHCR kalau tidak bisa mengawasi para pengungsi yang ada di penampungan di Bangladesh? Kalau tidak mereka yang bermain di belakang masuknya Rohingya ke Indonesia. Oke, kita lanjut ke video berikutnya. Dari sana kemari sampai mari lebih kurang 4 bulan. 4 bulan. Benar ini Ada yang narasinya kalau di perjalanan mereka tuh ngibulnya udah kita kelewatan. pun itu toto Dari juga lah. mana? Kita 4 bulan dari kita mana? sebelum awal-awal naik kapal, kita punya kepala sudah sakit, kita masuk mabuk lah, ada mau mabuk. Lepas itu kita tak boleh toto lagi sampai naik turun. Kita toto lagi ada berapa orang dekat kapal, turun berapa kapal, mati berapa orang. Aku toto juga itu. Tujuan kalian kemana? Apa itu? Tujuan kemana? Ke Malaysia, ke Indonesia, ke Australia? Malaysia. Ke Malaysia. Malaysia. Berapa bayar kapal untuk? Tak ada bayar lagi, kita sampai Malaysia baru mau bayar. Saya kan masih itu sama kawan-kawan lah. Nah, coba ngibul enggak? Sedangkan si pelaku-pelaku TPPO yang sudah diamankan saja mengatakan mereka dibayar 14 sampai 17 juta. Lah ini si Rohing mengatakan nanti setelah sampai ke Malaysia mereka baru disuruh bayar. Dan mereka 4 bulan dalam perjalanan menggunakan perahu, kan ngibul. Ada yang ngomong 4 bulan, ada yang ngomong 20 hari, ada yang ngomong 18 hari. Tapi kemarin saya dapat WA langsung dari Bangladesh ya, langsung dari orang Bangladesh. Itu perjalanan mereka itu hanya 8 hari sampai dari berangkat dari Bangladesh menuju ke Indonesia hanya 8 hari. Itu dalam WA yang saya terima waktu di bulan Januari kemarin, pertengahan bulan Januari. Dan yang orang itu adalah adiknya si orang yang WA ke saya. Adiknya itu yang ada di Sumatera Utara, yang terdampar di Sumatera Utara, yang di Deli Serdang itu. Nah, oke, mungkin seperti itu dulu video kali ini. Kita lanjut ke video berikutnya, namun jangan lupa dicek lagi tombol subscribe-nya. Yang belum subscribe silahkan di subscribe biar saya terus semangat untuk menyuarakan tolak Rohingya. Oke, kita lanjut ke video berikutnya.